Hai kawan aksi, apa kabar? Kenalin, aku Dana Paramita yang bakalan seru-seruan bareng kalian hari ini. Welcome to Insight episode ke-11. Insight ini adalah acara yang diselenggarakan oleh KPK. Jadi harapannya nanti kawan aksi yang ada di sini bisa menyerap nilai-nilai atau ilmu-ilmu mengenai anti korupsi. Nah, sebelum dimulai, pastiin dulu kalian udah follow Instagramnya KPK. Hayo, udah belum? Di @sclc.kpk atau kalian bisa juga cek YouTube-nya SCLC KPK buat ngelihat konten-konten inspiring di sana, atau mungkin kalian pengen lihat insight episode sebelumnya. Bisa banget di YouTube-nya. Jangan lupa di-subscribe juga ya. Nanti pastinya aku gak bakalan sendiri, tapi aku mau ngebahas dulu nih kaitannya dengan nilai anti korupsi. Kawan aksi tahu nggak nih apa aja sih sikap-sikap anti korupsi? Hayo, ada jujur, ada mandiri, ada ini, ada itu. Apa ya? Biar gampang, aku tuh biasanya ngingetnya pakai Jumat bersepeda kakak. Apa tuh Jumat bersepeda? Jadi Jumat bersepeda kakak itu kepanjangan dari jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kakaknya kerja keras gitu. Karena sikap anti korupsi itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Aduh, aku udah panjang kali lebar kali tinggi banget nih kayaknya. Tenang, aku nggak sendiri kok. Aku mau langsung ajak narasumber kita yang bakalan gabung buat nemenin kita semuanya seru-seruan hari ini. Yang udah ada di studio, ini sudah ada Mas Adi Setio Tamtomo. Hai Mas. Mas Adi ini adalah Kepala Satuan Tugas Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Mas Adi, Ya, apa kabar sehat Mbak Dana? Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana KPK aman Mas? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Habis ini yang di OTT siapa? Loh, Nah, aduh. itu bukan Ini topik kita off pagi the ini record ya kayaknya ini. Oke. Mas Adi, makasih sudah hadir Sama-sama. buat seru-seruan bareng sama kita. Aku spill dikit nih, soalnya Mas Adi itu biasanya tiap weekend itu pulang ke Jogja ya Mas ya. Ini demi kita semuanya rela nggak pulang loh. Thank you ya Mas ya. Terima Nanti kasih. udah siap ya buat sharing sama kawan aksi di sini. Siap. Siap. Oke, selain Mas Adi, ini ada juga yang paling ditunggu-tunggu kayaknya. Siapa sih yang gak kenal sama Nadine Chandrawinata? Hai, Kak Nadine. Halo, Halo, aku apa manggilnya apa nih Kak? kabar? Aku manggilnya Mbak, Jeng, Sister, atau apa nih? Mbak boleh, kakak boleh, jeng Apa aja bebas. boleh ya. Oke, Mbak Nadine sama Mas Adi deh. Oke, Mbak Nadine siap buat share ke kawan aksi hari ini? Siap dong? Siap dong, oke. Kita kenalan dulu kali ya lebih dalam sama narasumber kita. Sebenarnya ini mau pada cerita apa sih narasumbernya. Tapi kalau misalkan aku bacain CV kayaknya udah biasa banget nih Mas Adi. Gimana kalau kita main games aja, challenge aja. Kawan aksi setuju nggak? Kasih reaction dong kalau Boleh? setuju. Ayo. Kita kasih challenge kayak seru nih. Mbak Nadine sama Mas Adi, boleh ya? Boleh? Sip. Aku udah nyiapin challenge namanya This or That. Ayo, harus dijawab cepet tapi ya, nggak boleh Wah. mikir dulu. Jadi ketika aku jawab A atau B, langsung dijawab A, B gitu ya. Ya. Oke, siap ya? Ready? Mbak Nadine dan Mas Adi? Siap. Siap, oke. Oke. Yang pertama, Raja Ampat atau Banda Neira? Raja Ampat. Raja Ampat. Raja Ampat tuh kompak banget nih jawabnya Raja Ampat. Enggak janjian ya Mbak? Gak janji. Udah catatan jangan-jangan tadi. Enggak ya? Oke, kenapa Mas Adi jawabnya Raja Ampat? Karena belum pernah. Kirain Iya. dijawab karena udah pernah, ternyata malah belum pernah. Karena belum Ke Banda Neira tapi Belum pernah? pernah juga. Oh belum pernah juga loh. Ke Indonesia yang lain malah sudah pernah, tapi 2 tempat ini belum. Tapi Oh, kalau belum karena pernah. melihat banyaknya di media sosial yang kayaknya sangat menarik itu Raja Ampat, pinginnya sih ke sana. Bawa pengennya ke sana Raja Insya Ampat ya. Allah. Abis ini kita diajakin Mbak Nadine ke Raja Ampat kali ya. Mbak Nadine kan sering banget ke sana nih. Loh, Ikut. malah minta ikut. Oke. Next, diving Ayo ke atau sana deh. snorkeling? Snorkeling. Snorkeling, Mbak Nadine? Diving, tanggung. Tanggung tinggal cemplung, Mas Adi. Abis ini lah bisa Harus kita banyak obrolin belajar nih. ya. Trip bareng abis ini. Yang satu diving, yang satu snorkeling. Oke, next. Ini satu-satu nih aku nih. Mbak Nadine dalam 3 kata, apa aja? Aku. Mbak Nadine dalam 3 kata, apa aja? Ayo. Apa ya? Ayo. Spontaneous. To the point. Continuous, Sama to the point.
Aktif kali ya, nggak bisa diem. Oke, keren aktif. Sesuai sama personalitinya Mbak Nadine. Kalau Mas Adi dalam 3 kata, apa nih? Tampan, rupawan, mempesona. Oh bukan. Apa Mas Kayaknya Adi? olahraga, nonton, baca. Olahraga, nonton, baca. Anaknya olahraga banget. Suka olahraga Mas? Wannabe. Oke. Nice. Terakhir, satu Biar lagi. bisa diving kayak Mbak Nadine. Oh gitu, oke habis ini belajar sama Mbak Nadine, Mas, ya. Bisa cara insight. Terakhir, enggak masih ada 2 nih. Mbak Nadine mau diingat sebagai ibu yang kayak apa sih buat jiwa? Yang sederhana, sederhana tapi punya prinsip. Dan aku berharap juga seperti itu juga. Dia tahu apa yang dia mau dan dia kejar apa yang dia mau. Oh, oke sederhana tapi berprinsip. Keren banget jawabannya. Mas Adi, apa nih? Apalagi Mas Adi kan LDM nih, lah long distance marriage gitu, anaknya jauh. Pengen jadi sosok bapak yang kayak gimana sih buat anaknya, Mas? Pengen dikenang sebagai bapak yang integritas, yang memiliki integritas, yang yang bisa membanggakan untuk anak-anaknya ke depan nanti kalau sudah besar nanti. Oh, bapak saya pernah ikut membantu Indonesia memberantas korupsi itu. Amin, keren banget, KPK banget nih integritas nih. Keren. Oke, terakhir. Mbak Nadine dan Mas Adi, satu hal yang membuat Mbak Nadine bangga sama diri sendiri apa? Kenapa sorry? Tadi keputus? Satu hal yang bikin Mbak Nadine tuh bangga gitu, ngerasa bangga sama diri sendiri tuh apa sih? Aku belajar untuk bertanggung jawab dengan apapun yang aku buat ya, keputusan. Dan mau itu baik, maksudnya mau itu benar atau salah, terkadang kita suka bikin keputusan yang kurang tepat ya, tapi kita bisa bertanggung jawab dengan keputusan itu. Dan aku cukup bisa mengendalikan emosi untuk bertanggung jawab dengan semua keputusanku. Oke, ini sesuai tagline-nya kita kini berarti membiasakan yang benar ya. Jangan benarkan yang biasa gitu ya. Khususnya di lingkungan ya gitu. Yes, exactly. Nice answer. Mas Adi, apa nih? Kalau aku sih rasanya aku punya rasa bersyukur gitu. Jadi nggak ada beban dalam menjalankan hidup ini gitu. Jadi apapun yang aku ada ya syukuri aja gitu. Legowo lah ya, nakin riman gitu. Tapi bukan rimo juga gitu, tapi maksudnya ya bersyukur dengan apa yang dipunya sama Mas Adi sekarang ini. Oke, tuh udah ngerti kalau anak sih narasumber kita hari ini. Kenapa sih This or That aku tuh kok relate banget sama alam-alam gitu? Karena memang sesuai sama tema kita hari ini yaitu Guardian of the Earth. Jadi Guardian of the Earth ini nantinya kita akan membahas mengenai kelestarian bumi bagi keberlangsungan hidup manusia. Kemudian aktivitas korupsi apa aja sih yang bisa berpotensi merusak lingkungan, dan kita sebagai anak muda generasi Z, kemudian generasi milenial. Mas Adi generasi Z kayaknya. Milenial. Kita sebagai anak muda nih, Gen Z, kemudian Gen milenial juga, gimana sih caranya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melestarikan bumi gitu. Nah, gimana Mas? Ada gak sih pengalaman personal yang terus bikin Mas Adi kayak, aduh ini tuh penting banget loh buat bumi, krusial banget loh buat lingkungan gitu? Ya kebetulan karena tinggal di Jakarta kan yang bikin sering kita alami secara langsung tuh apa sih? Oh ternyata banjir salah satunya ya. Banjir, polusi. Saya suka lari pagi. Aduh, kok awannya abu-abu bukannya biru gitu kan. Jadi ini sehat nggak saya lari pagi gitu? Padahal sedang lari pagi kan. Nah itu jadi mungkin ya kalau kita kulik-kulik itu ada hubungannya tadi dengan korupsi, dengan kerusakan lingkungan. Kenapa lingkungan rusak? Mungkin ya karena ada korupsi gitu. Yang harusnya misalnya katakanlah nggak boleh nebang pohon karena disuap, akhirnya nebang pohon. Ujung-ujungnya nanti pohonnya ditebang, nggak bisa nyerap air, banjir. Jadi begitulah sebenarnya korupsi dan kerusakan alam itu sangat berkaitan gitu. Oke, keren. Kalau Mbak Nadine gimana Mbak? Ada pengalaman nggak sih Mbak Nadine yang bikin kayak itu kayak start atau titik baliknya kayak lingkungan tuh penting banget gitu? Ya ada beberapa. Aku kan dulu memang sering banget traveling ya gitu. Kalau sekarang sedikit tenang karena ada anak kan, tapi nanti akan kembali lagi. Nah kalau dari pengalamanku pada saat aku lagi ke daerah mungkin Kalimantan atau ke Agats di Asmat,
itu infrastruktur menuju ke sana tuh sangat susah gitu. Kayak biasanya cuma 1 jam, tapi ini bisa jadi lebih dari 1 jam, mungkin bisa seharian menuju ke sana karena infrastrukturnya. Padahal ada anggaran untuk infrastruktur menuju ke sana karena ada satu titik destinasi yang mana bisa menjadi daya tarik pariwisata dan sudah ditentukan, tapi ternyata rutenya jadi panjang. Nah, mungkin dari infrastruktur sini aja udah kelihatan ya. Dulu kan ada target harus di sini nih harus sudah punya jalan yang lebih baik, tapi ternyata belum ada. Ini ada apa gitu. Itu pertama gitu. Kedua ya benar sekali karena tidak ada keseimbangan gitu pada saat pembangunan di sebuah kota yang lagi berkembang ya, ternyata itu tidak seimbang dengan ya mungkin amdalnya atau tidak diimbangi dengan penghijauan gitu. Nah, mungkin itu harus dipertegas lagi sih. Jadi pada saat ada pengembangan daerah atau pengembangan atau ingin mengupgrade inovasi-inovasi yang ada, mungkin harus dilihat juga keseimbangannya apakah sudah tepat atau belum. Oke, ngelihat kayak gitu Mbak Nadine, apa sih yang mungkin keterlibatan Mbak Nadine sendiri kalau ngelihat sepertinya tidak ada keseimbangan gitu ya kayak tadi yang disampaikan Mbak Nadine, apa yang sudah dilakukan Mbak Nadine untuk lingkungan? Yang aku lakukan dulu turun sendiri, tapi lama-lama kan ada keterbatasan waktu dan tenaga dan pada saat kalau kita ke daerah ya kita menuju ke sana kita bisa melakukan sesuatu yaitu ajakan pada masyarakat lokalnya. Tapi pada saat kita balik ke Jakarta lagi ya itu udah bye-bye. Nah akhirnya aku putuskan aku bikin Sea Soldier, yaitu Yayasan Peduli Lingkungan gitu. Walaupun namanya Sea Soldier laut, tapi bukan berarti hanya laut aja karena kita punya filosofi air mengalir dari hulu ke hilir. Hulu adalah daratan, hilir adalah lautan, dan kita negara kepulauan. Jadi semua yang berasal dari daratan maupun itu yang paling tertinggi ini di Gunung Kartens saja tetap aja endapnya akan di lautan gitu, karena kita di negara kepulauan. Nah, dengan adanya Sea Soldier ini kita punya sistem dan birokrasi yang lebih baik dan kita bisa mengajak kolaborasi dengan semua instansi, dengan semua NGO dan teman-teman masyarakat pun juga kita sama-sama belajar. Dan salah satunya yang kita lagi galakan adalah mangrove. Kenapa mangrove? Dia itu border terdepan kita gitu. Kalau mangrove dibabat terus, dan kita kaya banget sama mangrove ya. Kalau dibabat terus, ya lama-lama turunlah, hancurlah kita gitu. Dan lingkungan itu tidak butuh kita yang butuh lingkungan. Lingkungan mah tetap bisa bernafas. Kitanya yang tidak bisa bernafas kalau nggak ada lingkungan yang sehat. Wow, Mbak Nadine. Setuju. Saya tertarik banget sama si Soldier, tapi kita tahan dulu ya Mbak Nadine ya. Saya mau ke Mas Adi, tapi di sini nanti boleh ya Mbak Nadine cerita lebih lanjut soal si Soldier-nya. Oke. Mas. Ya. Mas, mungkin masyarakat termasuk saya nih kadang tuh suka nggak ngeh gitu. Sebenarnya pelanggaran-pelanggaran kayak apa sih yang bisa berpotensi merusak lingkungan gitu. Kadang kita melakukan hal-hal kecil tapi ternyata itu tuh berpotensi loh. Itu korupsi juga loh yang bisa merusak lingkungan juga gitu. Ya. Gimana tuh Mas? Kalau secara individu kan tapi ya kita secara orang per orang individu yaitu membuang sampah sembarangan, puntung rokok sembarangan aja itu sudah merusak lingkungan. Nah, kebetulan contoh paling kecil aja kita misalnya ya kita merokok ya, membuang sembarangan. Sering saya temui itu bisa di kloset. Itu kan nanti klosetnya mampet gitu. Bayangkan kalau itu di selokan numpuk ya kan banjir. Ujung-ujung gitu. Itu paling kecil ya. Ya kalau paling besar ya kalau kita seorang misalnya katakan saya seorang pejabat negara atau apa, saya memberikan izin pada tanda petik kerusakan lingkungan karena saya disuap ya itu kan juga efeknya juga kerusakan lingkungan. Jadi banyak sekali. Jadi mulai dari yang kecil sendiri yang kita hadapi sendiri atau kalau kita memiliki kewenangan tertentu itu bisa merusak lingkungan sebenarnya. Jadi kapasitasnya bisa dilakukan siapapun. Jadi jangan menganggap remeh sekedar membuang sampah sedikit, cuma menebang pohon sedikit gitu. Membuang sampah ke laut. Nah, kalau kita sering anak pantai kan sering lihat tuh ya di pinggir laut tuh, bahkan dari Indomie saya pernah ke Pulau Seribu itu di tengah pulaunya kok ada sampai sini gitu, jauh banget berenangnya gitu ya. Mohon maaf nyebut merek tapi itu lah ya. Yang plastik instan itu ya, begitu. Iya. Oh gitu. Sedikit tapi setiap orang kayak gitu lama-lama juga banyak juga ya Mas Adi ya. I see. Oke, Mbak Nadine. Boleh kita spill dong kegiatan Mbak Nadine di Sea Soldier? Mungkin kalau ada foto-fotonya
Teman-teman pengen Ya, lihat boleh, nggak sih? boleh. Kawan Aksi pengen lihat nggak Iya sih? dong, seru nih Iya, kayaknya. kegiatan Biar Mbak ada Nadine. Pengen tahu deh kita apa aja sih yang udah dilakuin si Soldier, siapa tahu bisa menginspirasi kawan Aksi di sini. Wow. Wow, apa ini lagi nanam mangrove ya, Mbak Ya, Nadine? ya Boleh ini diceritain, nanam Mbak? mangrove ini di Banyuwangi. Jadi kebetulan kita ada di 15 kota dan sangat bangga sekali 15 kota ini mengajukan diri untuk buat si Soldier regional. Jadi aku nggak nunjuk, mereka ingin mengajukan diri untuk terlibat lebih di lingkungan dengan gaya dan budaya masing-masing. Makanya per regional ini kita sesuaikan dengan apa yang sudah terbentuk di sana, biar mengajak audiens di sananya pun juga lebih mantap gitu loh. Jadi aku hanya bikinin programnya aja secara general, tapi untuk pengaplikasiannya dan bentuk konkretnya di lapangan itu balik lagi ke daerahnya gitu. Nah, ini salah satu kegiatan di Banyuwangi, kita menanam mangrove. Nah, menanam mangrove pun juga tidak bisa hanya cuman ditaruh aja di lumpur. Ini kan kebetulan di lumpur nih, nggak bisa ditaruh aja, tapi kita harus tahu pada saat air pasang dan surutnya itu kapan, dan apakah sudah tepat menaruh di mangrove ini. Jadi memang harus ada bimbingan lebih yang mengerti tentang si mangrove ini. Ada lagi? Jadi nggak biasa, nggak cuman ngasal nancep-nancepin. Kalau kita lihatin tuh kayak nancep-nancepin doang kan, Mbak Nadine. Tapi sebenarnya itu ada ininya ya, yang harus diperhatikan ya. Ada ridersnya bilangnya Yes, gitu lah. riders. Jadi nggak bisa hanya ditaruh aja, karena kalau udah kena volume air besar ya dia tidak akan bisa bertahan, karena ibaratnya masih baby ya, dia masih bayi banget, belum punya pegangan untuk bertahan dari mangrove sampai jadi akar-akaran. Dan mangrove ini menjadi tempat bertelurnya si shark untuk mengeluarkan anaknya gitu. Tempat-tempat baby shark bermain di mangrove untuk terhindar dari ancaman. Dan mangrove ini kenapa ini menjadi yang pertama ya, program pertama yang kita selalu galakan gitu. Kebetulan si Soldier udah ada di 7 daerah, ada di Tanjung Pasir daerah Pik, kemudian ada di Mentawai, di Kalimantan, kemudian di Bali. Kita terus memaintain itu semua biar kita lihat mangrove ini bertumbuh atau tidak. Karena mangrove tuh bertumbuh hanya berapa inch doang per man gitu. Jadi lama banget dan perlu dijaga gitu. Dan ini sangat membantu sekali karena kita kan juga Indonesia kan berada di atas gunung berapi ya. Jadi pasti akan bergerak terus. Nah, pergerakan itu membuat kita menjadi perubahan iklim itu bergejolak terus nih. Kalau udah perubahan iklim bergejolak terus, karena artinya bumi ini kan bernapas. Bumi ini akan selalu berubah, tidak akan selalu sama. Tapi kenapa sekarang menjadi lebih panas lagi, lebih banyak bencana lagi? Karena karena pemanasan global yang kita ciptakan itu semakin lebih cepat. Sebenarnya itu. Kalau bumi terus berubah gitu, tapi bagaimana cara kita take it slow, jangan sampai derajatnya naik sampai 1,5 sampai 2 derajat Celcius, karena manusia tidak akan bisa bertahan dengan suhu sepanas itu. Nah, kenapa kita galakan mangrove ini ya? Mangrove ini salah satu yang menjaga Indonesia untuk lebih seimbang dengan abrasi, dengan perkembangan kota, terus penyerapan karbon dioksidanya gitu. Jadi itu penting banget sih, tapi sedikit terlupakan. Tapi kita mulai mengingatkan lagi. Nah, itu fungsinya si Soldier dan teman-teman NGO lainnya. Oke. Mbak Nadine, tapi aku kepo nih Mbak, kalau kayak gini, si Soldier ini terus menanam mangrove, apakah kemudian akan di follow up lagi sejauh mana mangrove ini sudah tumbuh dan apakah sudah terlihat manfaatnya untuk lingkungan gitu Mbak? Ada banget, khususnya kayak di Bali ya. Bali kan pariwisata tinggi banget, malah ini bisa menjadi daya tarik objek wisata baru gitu. Jadi bisa menyusuri mangrove, ngeliat perkembangannya, terus ada ekosistem yang baru seperti ada kepiting, udang, burung, ular, semua muncul di sana gitu. Karena ada ekosistem dan rantai makanan yang bagus banget, dan di daerah lain juga udah merasakan. Tapi untuk ngeworo-woroin dan untuk ngajak orang peduli mangrove lagi itu memang step by step gitu, nggak gampang, karena orang nggak kebayang mangrove kan kotor, riweh, kayaknya nggak seru banget. Tapi sekarang malah bisa jadi punya nilai jual untuk wisatawan datang melihat dan menyusuri mangrove itu. Oke, Mas Adi, gimana? Mas Adi, kalau dari KPK sendiri,
aku pengen tahu KPK sejauh ini concern isu terhadap lingkungan seperti apa, Mas? Apakah kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan SDA ini banyak atau gimana, Mas Adi? Kasus-kasusnya sih cukup banyak ya, dan sebenarnya cukup menyedihkan juga, karena misalnya berapa tahun lalu misalnya pimpinan kita Pak Antasari Azhar itu pernah ke salah satu pulau ya, nggak perlu disebut detail ya, intinya pulau besar lah di Indonesia. Nggak boleh di-spill nih. Dari luar kita lihat itu tampaknya hutannya lebat, tiba-tiba pas naik helikopter dari atas itu ternyata bolong di tengahnya gitu. Jadi nah itu kan berarti ada sesuatu ya, dan ternyata memang kalau kita mengikuti pemberitaan di KPK kan kita pernah beberapa kali menangkap kepala daerah ya terkait perizinan baik itu tambang maupun hutan. Nah itu kan akibatnya kita bisa lihat sendiri kalau teman-teman kawan aksi rajin googling misalnya ya, misalnya googling aja bekas galian tambang gitu atau hutan undul, itu nanti ujung-ujungnya berhubungan dengan kita tuh, misalnya ada yang mohon maaf ya ada meninggal di bekas galian itu, atau kalau hutannya gundul itu berarti kita akan merasakan banjir, itu kan kita merasakan langsung gitu. Jadi sebenarnya di sini ingin saya sampaikan adalah bahwa siapapun yang korupsi kita semua akan merasakan dampaknya. Jadi maksudnya saya sangat senang, sangat bangga dengan teman-teman seperti Kak Nadine ini yang memberikan contoh yang baik gitu loh untuk melindungi alam kita bersama, dan menikmati kan sebenarnya bukan Kak Nadine, yang menikmati kita semua kan, bahkan wisatawan menikmati gitu. Nah kalau kita juga bisa menjaga lingkungan kita, menjaga kepala-kepala daerah kita, pejabat di sekitar kita supaya tidak korupsi, supaya tidak disuap, supaya tidak merusak lingkungan, itu kan nanti kita juga kembali ke kita sebenarnya gitu. Iya betul setuju sama Mas Adi. Aku juga terinspirasi banget sih sama gerakan-gerakannya Mbak Nadine. Ini ini ada spillan foto lagi kayak ini. Ini lagi ngapain ini Mbak Nadine? Iya. Iya, jadi bukan hanya ke kolaborasi dengan perusahaan yang komersial ya, kita butuh juga kerjasama yang baik, karena kan semua yang ada di sekitar kita kan kebanyakan kayak dari plastik juga, kayak gak usah jauh-jauh deh, handphone kita aja juga dari plastik. Semua makanan dikemas dengan plastik gitu. Tapi bagaimana caranya memfilter plastik itu? Karena kita tidak bisa lepas dari plastik, dan plastik kan hadir untuk membantu kehidupan kita sebenarnya. Jangan salahin plastik mah nggak ngapain. Kita hanya waste manajemennya yang kurang baik, pemilahan sampahnya kurang baik, maka terjadi penumpukan sampah. Coba bayangin, kita balik ke zaman batu, mau nggak tanpa plastik lagi? Saya sih nggak mau ya gitu. Saya maunya sekarang gitu, nyaman, tapi memang harus ada ya yang dilakukan, itu pola perubahan hidup lah gitu, kebiasaan yang lebih bijak lagi. Nah, kita masuknya ke sekolah, makanya sejak dini udah ditanamkan bahwa menjaga lingkungan itu kewajiban bukan pilihan. Dan kalau itu ditanamkan dari sejak dini, itu otomatis kita sungkan membuang sampah sembarangan, walaupun kecil kayak puntung rokok atau bungkus permen atau bonbon, karena kita nggak mau tas kita kotor, kita buang keluar rumah atau ya sembarangan aja. Ya itu akan muncul sembarangan itu kalau kita tidak punya mindset lingkungan itu kewajiban kita untuk menjaganya, bukan siapa-siapa. Karena nggak mungkin lah kita kalau mau jaga lingkungan harus ada kayak guru ngejagain, atau mentor gitu kan, nggak mungkin lah. Itu kan udah panggilan, dan itu buat diri kita sendiri gitu loh. Itu penting banget, dan sejak dini udah di share itu ke sekolah, ke kampus, masuk ke rumah-rumah, ibu rumah tangga, kemudian ke apa lagi ya kantor tadi udah saya sebutkan. Jadi memang semua lapisan, semua divisi, semua kita masukin gitu. Dan memang kan yang paling penting tuh kan kalau seandainya ini kan aku lagi campaign tentang bawah laut. Nah, ekosistem yang paling penting di pesisir itu kan mangrove, terumbu karang, sama padang lamun ya. Karena kan dia si lamun itu kan mengeluarkan mengolah si karbon dioksida. Makanya pasir itu penting banget ya, sama seperti kalau di daratan itu tanah. Kalau dikerukin terus ya lama-lama akan longsor ya, sama kayak di laut. Kalau dikerukin terus walaupun jauh tempatnya tetap akan bergeser dan akan longsor juga, akan berubah topografinya. Oke. Mbak Nadine,
kalau ngeliat di foto ini, sejauh mana sih antusiasme anak-anak untuk belajar soal lingkungan, Mbak? Pengen tahu deh aku. Oh, mereka Antusias antusias banget sih banget. mereka. Apalagi Lucu-lucu aku banget. pakein perintilan kayak maskeran, ikan-ikanan, terus aku puterin video pas aku lagi nyelam gitu. Mereka antusias sekali karena banyak yang baru tahu bahwa ternyata di bawah laut tuh ada kehidupan ya gitu. Maksudnya tergantung kita juga ya, kayak ternyata nggak gini, di daerah itu banyak sekali berpikir bahwa tempat buang sampah itu ya di laut, di sungai, pokoknya semua yang berair-berair karena mikirnya akan mengalir dan akan nanti bersumber di satu titik gitu. Banyak yang masih punya pola pikir seperti itu, tapi tidak disalahkan juga karena memang aku ngerti banget kita ini daerah yang jauh-jauh ya, kita negara kepulauan, kita mau ke daerah lain kita harus menyeberangi laut dulu gitu. Mungkin penyebaran informasi atau mensosialisasikan edukasi itu tidak merata. Mengerti karena memang setiap daerah itu punya isu yang berbeda-beda gitu, bukan hanya tentang plastik saja, tapi lingkungan plus corruption itu kan sangat tinggi di daerah ya gitu. Ya di kota besar juga iya, tapi bagaimana cara kita ngingetin dan yang paling penting perut ini kan harusnya aman dulu nih gitu. Gimana supaya perutnya aman, kenyang, nutrisi baik sehingga bisa berpikir dan beri keputusan yang baik juga. Itu kan yang paling penting gitu. Jadi ya lingkungan ini mensupport supaya kita bisa hidup sehat, jadi lingkungannya harus sehat gitu. I see. Mbak Nadine, tapi ada gak sih pengalaman yang paling berkesan nih selama ibaratnya kayak belusukan ke beberapa daerah untuk meningkatkan awareness dari masyarakat? Ada gak sih yang paling berkesan? Aduh aku tuh paling inget yang ini gitu, karena ini gitu. Atau banyak banget nih? Kalau yang berkesan banyak banget sih, tapi yang paling aku sampai aku datang 2 kali itu kayak ke Agats gitu ya, di Asmat, karena mereka itu tinggal di atas lumpur gitu, dan mereka sangat kekurangan air bersih, dan menuju ke sana itu bisa aku berapa hari itu 2 hari gitu ke sana gitu, naik kapal gitu. Nah, tapi mereka punya keindahan yaitu memahatnya. Ada festival Asmat juga dengan patung-patungnya dan semua kerajinannya. Nah, mereka punya cara sendiri untuk bertahan hidup walaupun untuk mendapatkan air bersih itu susah sekali, dan mereka punya sistem sendiri untuk keseimbangan yaitu nanamin mangrove, terus mereka kan di sana nggak ada BBM juga ya, jadi mereka pakai sepeda listrik untuk muterin daerah, untuk muter Agatsnya itu, kayak karena mereka tuh tinggal di atas lumpur, jadi di atas tuh kayak kayu-kayu gitu, jadi kalau lewat tuh pasti bunyi kayu kayu terlintas dengan sepeda listrik atau motor listrik itu gitu. Jadi mereka punya cara sendiri untuk menyimbangi kehidupan mereka dan bertahan hidup. Wow, seru banget. Ini kawan aksi kalau mau ikutan kegiatan Sea Soldier bisa nggak sih, Mbak Nadine? Jadi kepo? Bisa, tinggal menunjukkan diri ya. Sebenarnya tinggal menunjukkan diri, keinginan kalian mau di mana, mau volunteering atau mau beneran aktif atau punya ide terus pengen dijadiin gitu ya, maksudnya kayak punya event gitu, kita bisa kolaborasi. Sea Soldier sangat terbuka dengan semuanya, punya bisnis baru UMKM gitu ya, kita sangat mensupport UMKM gitu. Kita bisa banget kolaborasi, tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah berani unjuk diri dan berani kasih proposal gitu, biar kita bisa tahu apa kalian tertariknya di mana gitu. Apakah mungkin kalau saya jago di bidang keuangan ya mungkin bisa bantu di bidang finance kita, nggak ada yang buruk kok, nggak harus seperti aku gitu yang kebetulan aku bisa turun langsung ke lapangan, terus karena aku berawal dari dunia entertain ya, jadi mungkin aku bisa lebih banyak bicara di depan umum dan mengajak. Mungkin ya teman-teman harus punya skill yang lain gitu. Nah, dengan saling mengisi itu kan sangat bagus banget gitu. Gak harus seperti aku ini kan ya, ini cara aku. Mungkin caramu berbeda dan itu nyaman buat kalian yang ingin berbicara tentang lingkungan tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Nah, dan itu karena memang keinginan sendiri. Tuh, asik banget, bisa loh kita ikutan. Kawan aksi jangan lupa berarti habis ini kirim proposal ke Mbak Nadine ya, buat gabung ke Sea Soldier gitu ya. Jadi inget nih dari ayo. Gimana? Boleh kasih komentarnya, Mas Jadi Adi. inget semua yang dilakukan Nadine ini sebenarnya seperti yang disebut Mbak Dana tadi, semua nilai-nilai anti
korupsi kayaknya udah terimplementasi, Betul, teraktualisasi. peduli, Betul. iya, disiplin, tanggung Betul, jawab. tanggung jawab. Jadi Wow. ini udah cocok nih, mungkin jadi apa namanya ikon anti korupsi Mbak Nadine biasa. Oh, bisa jadi brand Brand ambasadornya ambassador. KPK ini. Karena itu nilainya sebenarnya prinsip anti korupsi kan itu ya, kita Yes, yes. disiplin, berani, tanggung jawab Tanggung tadi. jawab, Itu semua betul, dicontohkan kerja oleh Kak keras Nadine juga, gitu. yes. Dan seperti Kak Nadine bilang, kita bisa melakukan dengan hal yang lain gitu. Mm-mm. Misalnya kayak kemarin, kalau misalnya Iya. di daerahnya ada yang sesuatu yang nggak bagus gitu ya, komentar itu kan menunjukkan kepedulian dan keberanian. Ya Yes. sampaikan saja ke pemerintahnya, kan memang tugasnya pemerintah harusnya kan menjadi pendengar gitu. Menjadi pendengar. Dan bukan sekedar mendengarkan, tapi juga memperbaiki apa yang perlu Memperbaiki diperbaiki. apa yang perlu diperbaiki. Iya. Oke, Mas, bentar. Aku ke distract sama Mas Adi nih. Tadi Mas Adi bilang sampaikan aja apa yang menjadi kritik kita untuk pemerintah gitu. Sementara kalau kita ngelihat fenomena-fenomena belakangan ini, banyak yang kemudian mereka speak up di sosial media, mereka mengomentari soal daerahnya, soal masalah yang ada di daerahnya, tapi kemudian justru menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Nah, itu gimana? Apalagi sekarang ada undang-undang ITE itu. Iya. Kadang yang bikin kayak, aduh aku tuh sebenarnya pengen speak up, tapi ya balik lagi takut jadi bumerang gitu. Gimana Mas Adi? Sebenarnya kan semua kan ada aturannya, dan juga kita sebagai orang Indonesia kan ada budaya ketimuran ya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mencontohkan Nadine ini kan salah satu yang diupayakan sebenarnya kritik dalam konteks yang beda ya, lebih bisa dikatakanlah elegan, atau caranya ya tadi karena dibilang bisa beda-beda. Ada orang yang bisa langsung kritik dengan kata-kata yang saya ingat waktu saya masih mahasiswa itu kan 98 demo-demo gini, kata-katanya agak Aktivis kasar. dulu ya Mas. Berarti ke demo-demo dulu kan. Keren. Nah, itu mungkin ya memang kita juga harus seimbang lah ya, jangan dari satu sudut saja. Jadi kalau menyampaikan kritik itu memang langsung aja tunjukkan fakta-faktanya gitu. Kalau memang jalan kita rusak, tunjukkan aja jalan rusak. Jadi kita nggak perlu menyebut misalnya nama binatang atau kebun binatang kepada si oknum gitu ya. Harusnya langsung aja sebut, Pak Pemimpin ini jalan kami rusak, Pak Pemimpin ini hutan kami kok gundul gitu. Kan bisa seperti itu. Jadi memang harus ada kedewasaan juga kita ketika menyampaikan suatu kritik gitu. Oke, dan semoga pemerintah sih bisa Ya. menerima ya, Ya. Mas Adi ya sebenarnya ya, kritik-kritik dari masyarakat, apalagi sekarang Gen Z banyak yang kritis sih ya. Betul. Dan Late itu millennial, sebenarnya Gen Z. keuntungan bagi pemerintah sendiri loh, dengan banyaknya kritikan, dengan banyaknya masukan, berarti artinya kan kita bisa mengukur apakah kerja kita sebagai pemerintah itu sudah memenuhi Yes. harapan masyarakat atau belum. Sebenarnya itu bukannya jangan sibuk malah melaporkan si pengkritik gitu, kita Ya, malah nggak kerja. Jadi itu dia, mending aduh. kerjanya memperbaiki apa yang dikritik ya kita perbaiki. Mungkin Aduh bener itu nih, lebih Mas bagus ya. Adi for Indonesia 1 loh, Masih jadi panjang kampanye. Oke, keren Mas Adi. Nah, ini di spill lagi nih fotonya Mbak Nadine nih. Wah, keren nih kayaknya. Apa nih Mbak Nadine? Ada gambar apa itu? Hiu, paus atau apa ya itu ya? Ini kita lagi bicara tentang dolphin. Jadi kita hampir 5 tahun terakhir kemarin ini say no to sirkus lumba-lumba keliling. Nah, lumba-lumba keliling itu biasa sekarang sih di Jakarta udah berkurang sekali ya. Kalau di daerah mungkin masih ada 1-2, tapi udah berkurang banget. Dulu kita gampang banget temuin di pasar malam gitu kan. Setiap weekend terus suka ada sirkus, nah itu suka ada beruang, burung, nah kadang-kadang suka ada colongan si dolphin sini. Nah dolphin ini sih kalau udah masuk ke sirkus dia nggak akan bisa bertahan lebih dari 7 tahun, dia pasti akan di bawah dari 7 tahun karena dia stres. Perpindahan dari kota ke kota aja itu udah buat dia freak out gitu, dengan dia kayak kepanasan, dimasukin dalam truk gitu, mataharinya lumayan kencang, terus biasanya cuma dilapisin dengan mentega, ibaratnya sunscreen-nya lah gitu. Itu akan buat dia keterbakar kulitnya, dan dia kalau udah stres dia akan nubrukin si moncongnya itu sampai hancur. Dan airnya biasanya 70% air laut, terus 30% air tawar gitu. Karena kan dia harus berenang cepat, berenang dengan kecepatan berapa. Nah, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Jadi dia akan stres, dan pasti di bawah 7 tahun dia pasti nggak akan bertahan. Nah, di ini kita di Manado, kita punya trip belajar berkenalan dengan alam, terus kita bisa bilang kalau ketemu dolphin pasti ada gampang kok gitu, pasti pada saat melintas tuh dia akan di ujung kapal karena dia akan bermain atau ibarat nebeng supaya bisa lebih cepat lagi berenangnya gitu. Dan di sini kita belajar ya kenapa dolphin harus tetap di lautnya ya. Nah, ini salah satu kegiatan untuk daerah-daerah pesisir.
I see, Mbak Nadine. Tapi kalau kita lihat di sisi lain sebenarnya mungkin sebagai orang tua apalagi yang tinggal di Jakarta gitu. Kalau ngelihat ada sirkus lumba-lumba itu kan sebagai apa ya? Amusement kali ya untuk hiburan anak-anak gitu. Nah, menurut Mbak Nadine gimana Ya. nih? Nah, makanya kita kemarin ini fokusnya di kelilingnya, yang perpindahan, bukan yang di satu titik. Nah, memang banyak banget mengatasnamakan untuk kesehatan, kayak untuk anak-anak autism, kemudian untuk edukasi. Yes. Tapi kita sangat bisa lihat apakah, balik lagi keseimbangan lagi, kelayakan hidupnya si dolphin ini sudah terpenuhi nggak seperti besarnya kolamnya, kemudian makannya. Itu akan sangat bisa terlihat dari badannya si dolphin sebenarnya. Kalau udah mulai abu-abu pucat, nah dia sebenarnya stres. Gak usah kayak gitu deh yang di Orca, di mana tuh, di Orlando ya. Akhirnya dilepaskan setelah 70 tahun bekerja di kolam besar, itu pun dia nggak bertahan gitu. Apalagi kayak kita ini masih banyak sih nemu dolphins yang mengatasnamakan itu, kayak di Bali juga ada. Kemudian dia di Jakarta pun juga ada gitu. Tapi ya selama kelangsungan hidup, kelayakan hidupnya si dolphin ini tidak terpenuhi, itu menurutku kurang tepat, kurang bijak, egois artinya. Manusia hanya menikmati, kita sebagai pengunjung hanya melihat, bagus ya, wow ini dolphin, tapi sebenarnya dolphin ini nggak akan bertahan hidup lama. Walaupun terlihat senyum ya, karena memang settingannya memang senyum bibirnya, tapi ya dia nggak akan bisa bertahan hidup, dan dia sebenarnya tidak happy juga gitu. Emang dasarnya Tuhan ngasih muka di senyum aja biar menghibur gitu. Makanya dolphin tuh banyak jadi ada di tempat-tempat hiburan dan atraksi ya gitu. Tapi ya itu kenyataannya gitu, dan kita sangat mudah sekali mendapatkan fakta itu di sosial media. Jadi kalau kalian punya info, share aja di sosial media biar langsung kelihatan permasalahannya apa, langsung ada tindakan dan beneran ada solusinya. Jadi masyarakat jadi percaya bahwa ada tindakan nih. Trustness-nya sekarang kan sudah berkurang nih, masyarakat kayak terlalu banyak permasalahan, tapi lumayan lama ya tindakannya gitu. Nah, kita mengerti ada proses hukum, ada proses mencari tahu tentang bukti-bukti itu ya, tapi kita harus dibalikin lagi si trustness sebagai masyarakat bahwa Indonesia ini peduli akan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya ya, seperti Mahatma Gandhi ya. Negara ini akan dilihat besar dan hebat dan ditilik dari bagaimana negara ini menjaga makhluk hidupnya. Wow. Keren. Mas Adi gimana, ada tanggapan Mas Adi? Keren banget, keren saking terkesima ya kita penjelasan. Jadi kayak ngeliatnya gitu kan sampai di studio tepuk tangan semua. Tim suportif di sini. Mudah-mudahan kalau saya bisa berdoa, mudah-mudahan makin banyak teman-teman yang bisa seperti mencontoh Kak Nadine gini lah gitu. Amin. Jadi membantu Indonesia itu bukan hanya kerja di KPK atau dimanapun sebenarnya kita dimanapun kita itu bisa membantu Indonesia lebih bagus, menjaga lingkungan Indonesia bisa gitu. Oke. Mas Adi, ini kan tadi dari kita sendiri berarti gitu ya. Gimana sih Mas, kalau tadi kan Mas Adi sempat menyampaikan bahwa ya tinggal di Jakarta banyak banjir, kalau di daerah ada juga soal izin tambang ilegal gitu. Banyak yang kemudian itu bersekongkol gitu, memberikan izin tapi secara ilegal gitu. Tanggapan Mas Adi mengenai hal ini, kenapa sih hal-hal tersebut tuh bisa terjadi gitu? Nah itu mungkin karena kurangnya tadi lack of transparansi di lingkungan tersebut gitu. Nah, inilah sekali lagi yang ingin kita ajak gitu ya, mulailah kita kritis di lingkungan sekitar kita, minimal di lingkungan kita sendiri ya. Contohnya kan berapa kasus kemarin ya, kayak yang di Lampung, kayak yang di Jambi, mengkritisi pemerintahnya itu. Supaya apa? Supaya sebenarnya pentingnya apa? Ya supaya pemerintah merasa diawasi. Ketika pemerintah merasa diawasi kan akhirnya dia bekerja kan sesuai tugasnya, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya gitu. Karena memang kita dibayar oleh pajak, oleh APBN, oleh masyarakat ya untuk bekerja melayani masyarakat gitu. Jadi ya harusnya semua berjalan gitu ya sesuai dengan ini. Jadi nggak usah takut untuk melaporkan gitu kan. Banyak lembaga, apalagi juga sekarang KPK punya gerakan namanya
Perpres terkait Stranas Pencegahan Korupsi. Yep. Dan kita juga salah satu yang kita jadi perhatian kan masalah sumber daya alam itu gitu, terkait lingkungan juga sebenarnya. Karena jadi beberapa tahun terakhir belakangan juga ada aja ya pasti kasus korupsi SDA gitu ya. Betul. Karena itu memang godaannya ada. Kita harusnya kita sebagai orang Indonesia kan sangat bersyukur ya. Kalau boleh saya buka baju ya nih. Wow, apa tuh? Indonesia. Oh, dalamnya ada lagi. Oh, Indonesia. Bukan sekedar Garuda, di dadaku ada Indonesia. Jadi Indonesia kan seluas gini ya. Seluas gini. Kalau kita cuma mengandalkan KPK yang ada di Jakarta untuk ngawasin aparat yang korupsi ya kurang. Jadi sulit. Harus bareng-bareng berarti. Nah, betul. Gimana tuh Mas cara untuk kita tuh ada kesadaran, ada awareness, ada effort untuk bisa menangkal hal-hal yang ternyata ini menjurus ke korupsi juga nih gitu, korupsi lingkungan terutama ya. Nah itu mulai kita satu tadi nilai anti korupsi yang peduli saja. Mulailah kita peduli tadi dari diri kita sendiri, dari lingkungan sekitar kita, dari orang yang terdekat yang bisa kita pengaruhi tanda petik ya, dari keluarga, dari teman main, dari teman kerja, itulah gitu. Makanya kita contohin kayak misalnya saya di kantor, yuk dia buang sampah jangan sembarangan dong gitu. Bahkan di KPK pun harus kita ingatkan kan, jangan merokok sembarangan dong gitu. Jadi dimanapun lah yang berhubungan dengan menjaga lingkungan ya kita upayakan. Jadi nggak usah menunggu orang lain atau menunjuk orang lain, tapi kita contohin dari diri kita sendiri sambil mengajak juga, sambil mengajak siapa juga tahu yang lain terinspirasi dari sikap kita begitu ya Mas ya. Wow. Oke. Kalau Mbak Nadine sendiri, Mbak Nadine ini kan sering ibaratnya kayak ke sana kemari ya melihat isu-isu lingkungan yang terjadi begitu. Awareness masyarakat di sana seperti apa sih Mbak Nadine sejauh ini, kesadarannya soal lingkungan apakah sudah banyak yang mengetahui begitu, tapi apakah ada juga yang kayak bodo amat lah gitu? Sebenarnya udah mengetahui dan pastilah setiap orang pengen ada perubahan, apalagi khususnya di lingkungan. Ya sama lagi balik lagi dengan kalau lingkungan sehat ya karena kita pengen sehat gitu. Tapi terkadang ya itu balik lagi juga ya trustness-nya karena udah berkurang, jadi udah mulai berkurang juga pengeluhannya gitu. Mungkin yang paling sederhana bakar sampah ya gitu. Bakar sampah ini sebenarnya sangat kecil itu berdampak besar buat kita gitu. Dengan adanya polusi udara sekarang ya, kalau di Jakarta kita lihat ya sekarang udah merah ya gitu. Kita bingung nih, kita apalagi udah punya anak sekarang mau berjemurnya di jam berapa? Akhirnya aku sampai download aplikasi supaya tahu nih jam-jamnya gitu kan. Nah dengan kenapa bisa bakar sampah? Karena tidak ada sistem yang baik. Nah ada corruption kan di situ artinya gitu. Kenapa tidak bisa memperpendek hubungan antara si dinas kebersihannya, kemudian si pengelola sampahnya gitu, pemilahan sampahnya kan juga harus benar ya. Sampah yang dikelola ulang itu yang sampah bersih itu kenapa tidak dirapiin gitu? Karena urusan permasalahan kita ini kan persampahan ya, paling tinggi nih polusi udara juga terjadi karena persampahannya tinggi, kita nggak diangkut, dibakar aja gitu. Itu semua nyambung ya. Nah, tapi kalau di sini kita tata dengan baik, itu menurutku akan lebih baik lagi untuk kita percaya bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik gitu. Karena kalau nggak ada, karena ini keluhan hampir semua masyarakat sama ya gitu. Tapi gimana kok satu sisi masyarakat ada keinginan untuk berubah. Kita lihat bahwa banyaknya UMKM yang tercipta dengan banyaknya jualan hampers kayak bingkisan tapi di itu saya pakai besek gitu. Kayak mana coba ada besek di sini ada besek di depan saya gitu. Jadi besek-besek saya pakein buat di rumah lagi. Maksudnya kita udah lihat UMKM yang packagingnya juga lebih ramah, terus mulai ada sedotan, bawa tumbler sendiri, itu bagus sebenarnya untuk peningkatan perekonomiannya juga bagus. Terus sirkular ekonominya juga bagus gitu, udah mulai ada daur ulang, kemudian, saya nggak ada contohnya tapi di sekitar saya sendiri nih. Nanti saya ambilin beberapa ya gitu. Oke, boleh. Nanti saya ambilin ya gitu. Pas saat nanti kita gantian bicara ya. Jadi dengan adanya kolaborasi itu akan ada bukti bahwa ada keinginan ada perubahan menjadi lebih baik, ada krias di daerah situ. Tapi
apakah ada kesempatan untuk berbicara dan ada perubahan, itu yang ditunggu sebenarnya. Jadi ya sebenarnya tahu, masyarakat tahu gitu, tapi kita butuh tetap pilar tertinggi adalah dari pemerintah supaya ada kebijakan yang terjadi di lingkungan masing-masing sih. Yap. Oke, ini kalau kita ngomongin korupsi dan SDA kayaknya bisa sampai besok kali ya Mas Adi bahasanya. Banyak sebenarnya bisa dibahas. Panjang sekali nih pembahasannya sebenarnya. Oke, tapi sebelum menuju ke kuis, aku pengen tahu dulu mungkin dari Mas Adi dan juga Manadin, apa sih upaya atau local wisdom yang bisa disampaikan ke kawan aksi yang ada di sini untuk bisa merawat alam? Gimana? Dari Mas Adi dulu boleh. Jadi gini, kan dari kita tuh local wisdom tanda petik yang sudah kita dari kecil itu ada, kita selalu disosialisasikan kebersihan tuh sebagian dari iman. Nah, itu kan kalau kita bersih diri, bersih lingkungan, itu kan juga merawat lingkungan sekitar kita sebenarnya. Jadi itu sudah ada dia ditanamkan dari kecil dari kita, cuma kadang-kadang kita lupa. Nah itulah makanya kenapa KPK sering sekali mengingatkan nilai-nilai Jumat bersepeda kakak tadi yang disebut. Jumat bersepeda kakak. Nah itu seperti yang Mbak Dana buka di awal tadi kan. Nilai-nilai seperti itulah sebenarnya harus kita lakukan gitu. Dan itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita saling mengingatkan lagi. Peduli, berani, jujur, sederhana dan seterusnya itu. Oke, kalau dari Mbak Nadine apa Mbak? Upaya atau mungkin local wisdom yang bisa disampaikan ke kawan aksi di sini untuk bisa merawat alam? Iya, jadikan diri kita contoh aja dulu sih, baru bisa yakinin orang untuk ada perubahan. Kalau kita sendiri belum pernah melakukan apa-apa, gimana bisa meyakinin orang ya? Sederhana aja, pilih salah satu cara gitu. Dari ada pemilahan sampah, ada bisa turun langsung dengan kayak Sea Soldier atau NGO lain dengan program yang sangat bahkan kayak bersih pantai, mangrove, atau belajar tentang badak, harimau, kenapa mereka menyerang ke pemukiman, itu bisa kita cari tahu. Jadi curious-nya diarahkan ke tentang lingkungan gitu. Terus dengan kita menggunakan sosial media dengan bijak, kita juga bisa membantu men-spread tentang the fact-nya sama solution-nya. Itu penting banget. Jadi dengan kita bergerak sendiri tanpa ada embel apapun, mendekatkan diri tentang lingkungan lah sedikit ya. Mungkin biasanya kalau habis selesai mau tidur gitu, mungkin ya biasa nonton K-pop gitu ya, atau film Korea gitu. Ya bolehlah nonton 1 jam, terus 15 menit kita browsing tentang lingkungan. Sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi ya, kalau yang paling gampang sebenarnya pemilahan sampah dari rumah. Walaupun nanti dijadiin satu lagi gitu, tapi at least kita melakukan pemilahan sampah ya karena buat diri kita sendiri untuk lebih bertanggung jawab dengan sampah kita. Mau urusan itu nanti dijadiin satu ya itu urusan masing-masing, karena jaga lingkungan itu tidak bisa dipaksa sih. Itu kayak udah harus jadi sebuah kebiasaan dan kita ngelakuinnya jadi nggak sadar itu, di bawah alam sadar kalau kita melakukan sesuatu untuk lingkungan. Tapi balik lagi, berani melangkah, berani bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan nih. Oke, dicatat ya nih kawan aksi tadi yang dikatakan oleh Mbak Nadine dan juga Mas Adi gitu. Mas Adi, aku pengen kawan aksi di sini tuh nggak ngawang-ngawang gitu. Kasus-kasus korupsi SDA yang ditangani oleh KPK itu mungkin boleh digambarkan, atau mungkin Mas Adi ada spill kasus apa gitu yang mungkin bisa jadi gambaran untuk kawan aksi di sini? Ya, mungkin kawan aksi bisa lihat ke layar ya, bisa ditampilkan kan di layar yang sebelum-sebelumnya. Apa tuh? Ini sebenarnya ini kan ini terkait jumlah kasus yang ditangani oleh KPK ya. Jadi memang banyak sekali. Kalau kita lihat misalnya kayak gubernur aja itu ada 23 gubernur ya yang ditangani oleh KPK gitu. Artinya kita dengan provinsi 37 provinsi sekarang ya sudah ada 20-an gubernurnya. Walaupun ini 20 ini ada kadang seperti Riau itu 3 kali kok nggak salah gubernur ditangkap KPK. Betul. Sumatera Utara 3 kali, Aceh 2 kali. Papua itu sudah 2 juga kalau nggak salah. Jadi maksudnya negara wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya, hutannya bagus kok gubernurnya ditangkap KPK nih, ada apa? Sebenarnya kan sana gitu. Jadi ini menunjukkan KPK juga konsen gitu, sangat konsen dengan isu-isu lingkungan hidup dengan sumber daya alam ini. Itu karena kenapa tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya menjadi salah satu prioritas perhatian KPK. Selain di sumber daya alam juga kita kan ke pendidikan dan kesehatan gitu. Terus gimana tuh Mas caranya untuk bisa menanamkan value-value Jumat bersepeda kakak ke masyarakat tuh gimana tuh? Nah harusnya dengan
Nih contoh-contoh lagi kan di layar kita bisa lihat ini contoh-contoh ya kepala nih. daerah yang Oke, kawan aksi bisa lihat nih di spill nih sama Mas Adi nih contoh-contoh kasus korupsi yang berkaitan dengan SDA begitu ya Mas ya? betul, dan ini bisa kawan aksi juga googling ya, banyak kan data-datanya terkait kepala-kepala daerah yang ditangani oleh KPK karena tadi itu apa namanya terkait suap gitu ya, dia harusnya memberikan izin, harusnya itu hutan lindung, karena disuap jadi galian, jadi tambang atau dibuka jadi apa gitu kan, jadi nggak sesuai dengan peruntukannya. Nah itu kan Yes. sangat menyedihkan. Coba kita mungkin lihat yang slide-slide sebelumnya ya. Yang Ada dua paling slide. menyedihkan juga lingkungannya Nah, ini ya ini Mas kan ya yang contoh paling konkret berdampak nih. ya. Ini di Sulawesi Wow. Tenggara kan. Ini kan Iya, Konawe itu ya. Indonesia luas loh tadi seperti kaos Yes, saya dari iya. Sabang sampai Merauke, Merauke. betul. Mungkin kita cuma yang tinggal teman-teman yang tinggal di Jakarta, taunya banjir ada di Jakarta. Jangan salah loh, di Semarang juga banjir. Ini di Konawe juga banjir. Di Kalimantan sudah mulai banjir. Bayangkan yang banyak hutannya aja sudah mulai banjir. Gimana yang nggak banyak hutannya kan gitu. Ini kita harus perlu waspada berarti dong Mas ya. Betul, sangat-sangat. Makanya tadi yang seperti Kanadin bilang lah, udahlah mulai dari diri kita sendiri, nggak usah apa namanya nunjuk, Nggak usah tapi nunggu-nungguan lah ya. tunggu-tungguan, tapi juga kita kritis, yang bisa kita sampaikan, bisa kita bantu kepada pemerintah, Pak. Kalau begini terus nanti banjir loh, kan bisa kita memperingati dengan dewasa gitu seperti itu. Atau menjadi contoh seperti Kanadin tadi, ya udah yuk kita bikin langsung create sesuatu, bikin sesuatu si soldier itu gitu seperti si soldier atau ada juga kalau pernah teman-teman kawan aksi pernah dengar Pandawa misalnya bersihin sampah di pantai. Oh ya, itu yang viral itu Mas Adi tuh, Pandawa yang bersihin solokan, sungai yang tumpuk sampah itu kan. Betul. Jadi kan banyak sekali yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu dari lingkungan kita sendiri, dari bersama teman-teman kita gitu. Ini tadi kalau ngobrol sama Mbak Nadine, sama Mas Adi itu kayak macem-macem banget gimana cara menanamkan value Jumat bersepeda kakak. Kemudian bagaimana juga kita bisa bersikap anti korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Jadi kita biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Oke, nah aku kayak udah ngumpul ini 5 penanya terbaik. Ayo boleh kali di spill pertanyaannya. Ini dia, ada dari Saila Zaskia. Bagaimana membangun kesadaran pada warga Indonesia untuk tidak merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan walau sudah ada peringatan untuk tidak membuat sampah sembarangan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan semacamnya mungkin ya. Dan mereka sudah mengetahui apa saja kegiatan dan dampaknya jika mereka melanggar serta hal tersebut sudah mereka pelajari di sekolah. Ayo siapa nih yang mau jawab dulu nih? Mas Adi, Mbak Nadine silahkan. Silakan Mbak Nadine dulu boleh. Gimana Mbak dengan pertanyaan? Aku dulu. Oke. Sadar masyarakat, sebenarnya masyarakat udah sangat sadar bahayanya kalau sembarangan. Tapi karena masih ada satu sisi berpikir, biarin aja lah kayak gaya Nadine gitu atau NGO lainnya yang ngurusin gitu. Atau biar aja pemerintah buat keputusan. Aku sembarangan aja, orang belum ada tindakan apa-apa kok gitu. Buang sembarangan aja kayak puntung rokok atau buang sampah di luar tong sampah, bener-bener bisa karena di depan doang kayak dia kayak mau main basket tapi ternyata nggak masuk, terus dibiarin aja gitu. Itu kan sebenarnya simple banget ya gitu. Nah karena sebenarnya tidak ada take and give gitu ya. Jadi saat ada kejadian itu harus langsung ada tindakan sebenarnya. Aku sangat percaya Indonesia akan lebih baik lagi dan lebih agresif lagi dalam permasalahan isu lingkungan. Aku bisa lihat dengan adanya ketegasan orang pakai seat belt, terus sekarang udah pakai helm, terus sekarang bawa tas sendiri ke supermarket, itu lumayan sekali. Itu sangat bagus dan Indonesia menunjukkan bahwa masyarakatnya bisa kok digiring untuk menjadi lebih baik selama ada ketegasan-ketegasan baru dan ada sanksinya langsung gitu. Jadi orang langsung sungkan untuk melakukan hal yang tidak dilihat langsung oleh masyarakat luas gitu, kayak aduh ini buang sampah kan orang gak akan lihat dan gak akan langsung ada yang marahin, tapi jadi mulai sungkan karena ya emang gak benar gitu. Nah jadi mungkin ya tetap aku balik lagi kesadaran masyarakat ini tetap harus dikasih kesempatan sebenarnya sama pemerintah supaya kesadaran itu menjadi kebiasaan, bukan karena ada larangan, tapi memang bukan ada larangan, tapi memang
dengan adanya pemerintah bikin sanksi itu sangat membantu sekali sebenarnya, dan itu akan tercipta sebuah kebiasaan untuk si masyarakat melakukan sesuatu tanpa perlu disuruh atau dipaksa. Jadi ya harus dilakukan sih. Nice, oke. Mas Adi silakan mau nambahin. Setuju dengan Kak Nadine. Memang lebih baik juga kita kalau kita memang ada di lokasi itu, biasanya kita ingatkan langsung. Jadi pengalaman saya pribadi ya, kalau misalnya orang nyerobot antrian, langsung saya tegur, antri dong Pak, Bu, atau kalau buang sampah sembarangan, langsung itu tempat sampahnya di situ loh. Atau kalau orang merokok, saya langsung tunjukin, itu ada kan larang merokok kan di sana, sudah ada tempatnya. Jadi memang kita harus saling mengingatkan. Berani. Betul, itu dia berani. salah satu nilai tadi ya. Karena kalau kita cuma liatin, dia nggak akan berubah gitu. Bahkan udah kita tegur aja, kadang-kadang masih seperti itu ya. Masih nggak peduli. Nggak gitu peduli. Ya. Nah, jadi salah satu contoh yang sering saya jadikan analogi ya, Kak Nadine bilang tadi kan Indonesia sudah mulai bagus ya. Contohnya kita dalam naik bis kan sudah mulai bagus tuh, harus naik di halte busway. Karena sistemnya dibuat seperti itu. Nah, jadi kalau orang ada yang membuang sampah sembarangan ya langsung harus didenda, dan itu saya lihat sudah bagus tuh di Car Free Day Jakarta, Bundaran HI itu ada operasi OTT itu, operasi tangkap sampah yang buang sampah sembarangan. OTT sampah ya yang ini ya. Dan saya rasa itu seperti itu kalau sudah dibiasa nanti orang-orang akhirnya tumbuh kesadaran sendiri. Kayak pakai tadi seatbelt sendiri kemana-mana. Saya juga sekarang di tas saya itu ada tas plastik untuk kalau belanja di pasar-pasar beli minum atau beli makanan saya pakai itu. Kayak tote bag gitu ya Mas Adi. Dan saya bawa tumbler sendiri misalnya supaya nanti kalau saya beli kopi ya langsung pakai tumbler saya. Jadi saya nggak ribet juga kan langsung. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi memang selain kita contohkan. Kalau mumpung masih yang kecil-kecil tanda petik gitu, langsung aja kita tegur gitu, langsung ingatkan. Cuman kadang tuh yang salah tuh malah yang galak gitu loh Mas. Iya gak sih? Betul, saya ngalamin banget tuh. Iya, pernah ya Mas Adi? Oh bukan pernah lagi, berapa kali. Jadi, misalnya jelas-jelas lampu merah, saya berhenti, itu di belakang malah diklakson, padahal lampu merah. Iya. Kadang-kadang saya cuek aja, saya tunjukkan ya, memang ini lampu merah jadi harus berhenti. Jadi kita memang juga harus kekeh gitu. Kalau ada waktu kita tanya, kemarin SIM-nya bikin sendiri apa nyuap? Kan gitu. Tapi kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu posisi kita di situ, kita benar di belakang garis, ya udah berhenti aja. Jangan kita kita bergeser. Nah nanti orang akan permisif. Sebenarnya intinya itu. Jadi kita jadi permisif. Jadi membenarkan yang biasa membenarkan yang nggak boleh salah kan? Iya. Oke. Gitu ya. Saila Zaskia, semoga bisa menjawab pertanyaan kamu ke Mbak Nadine sama juga Mas Adi. Oke, next question. Oke. Ada lengkap banget nih, Muhammad Raffi Arifin, Depok, Jawa Barat. Mantap. Mas Adi, Mbak Nadine, mungkin ini lebih ke Mas Adi kali ya, karena soal gratifikasi. Apa perbedaan gratifikasi dan juga pemberian biasa? Ini bagus ini Mas. Bila ada suatu proyek yang dimana biasa ini sangat rawan adanya gratifikasi, dan bagaimana sih cara kita mengetahui suatu pemberian baik berupa barang, uang atau makanan itu gratifikasi atau bukan? Nice question. Gimana Mas Adi? Tapi ini sebenarnya jawabnya sederhana loh. Jadi begini, Mas Muhammad, Kang ya, kalau di Jawa Barat Kang ya. Kang ya. Muhammad. Raffi Ahmad. Avatarnya mana loh? Raffi. Jadi jawabannya gini aja langsung. Kalau yang ngasih itu pihak swasta, yang dikasih pihak pemerintah itu udah jelas gratifikasi. Karena apa? Karena nggak boleh sekarang kan undang-undangnya, undang-undang itu kan aturannya kalau sudah diundangkan dianggap sebagai kita warga negara sudah tahu ya. Jadi nggak ada alasan nggak tahu. Dan apalagi KPK sudah bersosialisasi ke kementerian-kementerian lembaga, ke pemerintah daerah, pusat daerah. Jadi nggak ada alasan tuh kalau pemerintah daerah atau pusat nggak tahu gitu. Itu gratifikasi. Karena memang sebagai penyelenggara negara, sebagai pegawai negeri atau ASN, kita nggak boleh menerima sesuatu apapun dari pihak swasta. Dan apalagi itu nih, contohnya Mas Raffi nih, terkait proyek itu udah jelas gratifikasi lah gitu. Jadi laporkan saja ke KPK, atau kalau memang itu kita kenal, teman kita, saudara kita tegur, kita ingatkan. Jangan memberi sesuatu kepada pemerintah atau pejabat publik, karena tugas mereka sepertinya memang melayani kita dan sudah dibayar oleh pajak, oleh APBN untuk melayani kita gitu. Jadi tidak perlu diberi lagi yang lain-lainnya begitu. Oke. Mas, aku boleh nanya dikit ya? Boleh dong. Kalau misalkan nih ternyata terlanjur dikasih barang gitu, apakah sebaiknya barang ini kemudian dikembalikan atau bagaimana ya Mas? Karena kan kebanyakan nih kayak pejabat publik kemudian mengembalikan barang-barang itu gitu ke KPK bahkan, atau gimana itu Mas? Betul, memang ada mekanismenya. Misalnya contoh untuk barang-barang tertentu memang biasanya nanti dilaporkan, dikasih ke KPK, sama KPK biasanya nanti kita lelang dan duitnya kita
kita serahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Jadi bukan dipakai buat KPK, tapi dikembalikan lagi Kementerian Keuangan, diputar lagi untuk pembangunan Indonesia seperti itu. Dan kalau yang bentuknya makanan biasanya kita sarankan serahkan saja ke yang lebih membutuhkan, misalnya panti asuhan di dekat rumah kita, tapi tetap difoto dan dilaporkan ke KPK. Sebenarnya sederhana seperti itu. Intinya kita sebagai pejabat publik, sebagai pelayan masyarakat, gak boleh menerima apapun yang bukan kewenangan kita. Kewenangan kita itu kan kayak gaji. Kalau kita jadi pembicara misalnya ada honor, itu ada aturannya. Itu boleh. Tapi kalau parcel, apalagi kunci mobil, kunci rumah, itu udah jelas lah. Kunci apartemen itu nggak boleh ya. Kunci apartemen, udah jelas lah itu. Oke. Terima kasih Mas Adi. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Raffi ya. Oke, next dari A. Raffi dari Depok, kita geser ke Makassar sekarang nih. Ahmad Zulfikar di Makassar. Bagaimana tanggapan para narasumber, berarti untuk Mbak Nadine dan juga Mas Adi, terkait dengan pembangunan daerah yang tidak berorientasi terhadap pelestarian lingkungan dan justru menabrak aturan-aturan, bahkan terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Gimana tuh? Boleh. Kak Nadine apa saya? Boleh Mbak Nadine deh. Gimana Mbak Nadine? Mbak Nadine. Ya, siapa yang ngasih izin? Ya, untuk Zulfikar aku langsung pengen jawab siapa yang bisa memberikan izin, bisa mendirikan itu siapa yang ngasih izin. Nah, itu sebenarnya yang harus dicek gitu. Bagaimana dengan pemerintah daerahnya. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu deh, siapa yang bisa memberikan izin. Apakah contohnya mungkin dia bikin perumahan di bantaran sungai, itu kan sebenarnya udah tahu ya nggak boleh gitu. Tapi tetap bersikeras bikin mungkin apartemen tinggi semacam, ya pasti akan, kalau ombak tinggi ya pasti akan hancur dan akan bakal rusak juga gitu. Nah, ya sebenarnya itu siapa yang ngasih izin? Apakah pemerintah daerah itu tahu bahwa ada tata kota yang harus diperhatikan gitu, walaupun udah berganti bupatinya atau ini, tapi kan tetap itu kan ada tata kota yang udah saklek yang tidak boleh diacak-acak gitu untuk kepentingan jangka panjang si daerah itu gitu. Jadi ya itu yang harus dipertanyakan gitu sebelum didirikan. Ya siapa yang ngasih izin? Izin, nice Mbak Nadine. Oke, Mas Adi gimana? Setuju betul, nih kayaknya? Iya betul Mas Ahmad, apa yang disampaikan Mbak Nadine tuh betul. Memang kuncinya tuh siapa memberi izin. Itulah makanya kenapa tadi banyak yang ditangani oleh KPK kasus-kasus perizinan. Karena tadi kenapa harusnya itu nggak boleh, kenapa boleh gitu. Itu kan terjadi. Dan mungkin kalau yang terkait pembangunan daerah, misalnya kalau Mas Ahmad sempat googling kasus Meikarta, itu kan yang ditangkap pihak swasta dan pihak pejabat di Bekasi oleh KPK karena tadi terkait izin-izin yang tidak jelas gitu. Jadi pasti kalau memang ada laporan, ada bukti yang kuat akan ditindaklanjuti oleh KPK gitu. Oke, sip. Terkait izin berarti nih ya. Terkait izin. Thank you Mas Adi dan juga Mbak Nadine. Mau tanya dong, iya dong. Menurut Kak Nadine, apakah pendidikan karakter sejak dini ini mempengaruhi tingkah laku manusia ke depannya, khususnya dalam hal menjaga kelestarian lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya gitu. Gimana? Mbak Nadine dulu boleh. Nanti Mas Adi boleh. Izin ya, Mas Adi aku dulu. Ini ya. Ya, untuk Mbak Desi. Ya sejak dini benar banget, makanya tadi ada salah satu kegiatan yang langsung ke sekolah-sekolah ya gitu. Mungkin kita bisa ngambil contoh dari negara lain ya gitu, kayak mereka udah melakukan pemilahan sampah dan sampah tidak akan diambil kalau bukan sesuai kategori. Itu sangat baik sekali untuk diajarkan pada diri kita sendiri sama anak-anak. Jadi anak-anak itu diajarkan menjaga lingkungan itu satu yang fun, bukan satu yang ribet gitu. Karena memang konteks menjaga lingkungan itu kan udah ribet banget ya dan kompleks banget gitu. Orang tuh pasti akan riuh gitu, kayak apalagi kayak aku nih ya bicara tentang lingkungan, kayak aduh Nadine masih lingkungan lagi nih, pusing nih gitu. Tapi gimana caranya, memang PR buat aku juga dan teman-teman NGO lainnya, gimana buat jaga lingkungan itu yang fun, yang ringan. Makanya ada beberapa program yang kayak bersih-bersih pantai, siapapun bisa ikutan gitu. Dan penting banget dari ini itu ditanam. Ya, itu mempermudah kita untuk mendapatkan yang lebih baik gitu. Dengan kesehatannya juga lebih baik, kedisiplinannya juga menjadi lebih baik, dan itu ditanamkan dari rumah.
Kalau rumah nih, satu rumah kompak nih, anak-anak kita bantu buang sampah, bersihkan tempat tidur sendiri, kamar juga dibersihin, terus di kamarnya dibersihin dari sampah-sampah, dia biar tahu ini sampah organik, makanan-makanan yang dia makan di malam hari itu harusnya masuk kemana, kemudian plastiknya di mana, terus BE3 itu di mana, dari baterai-baterai dari hasil mainannya, dia pisah-pisah sendiri sesuai kategori, dan itu jadi kebiasaan kan bagus ya, rumah jadi lebih mudah bersih, lebih sehat, itu kan seru gitu. Terus pada saat dia bertamu ke rumah orang kan akan menerapkan itu. Kan bangga ya sebagai orang tua, anaknya tanpa perlu diatur di luar rumah dia udah menerapkan sendiri gitu. Itu poin plus buat diri kita sendiri. Jadi ya seperti yang tadi aku bilang, menjaga lingkungan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, kita menanamkan kebaikan pada diri kita. Dan aku yakin rezeki akan datang dari tempat lain. Sama seperti ya kita berbaik sama orang, nanti rezeki akan datang lagi. Nah, sama lingkungan gitu, lingkungan kita perhatiin, nanti dia akan kita dapat rezeki dari tempat lain lagi kok. Karena kita jaga lingkungan tanpa ada embel-embel apapun ya, karena memang harus dijaga, karena itu untuk kewajiban kita. Oke, kalau Mas Adi gimana Mas Adi? Pendidikan suatu yang penting sekali ya. Oleh karena itu juga KPK kita bekerja sama juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset ya. Dan itu terkait tadi 9 nilai Jumat bersepeda kakak itu. Bahkan kita sudah memasukkan nilai-nilai itu dalam salah satu mata pelajaran ya, atau bahkan di beberapa kampus di Indonesia ini kayak Paramadina, ITB atau beberapa kampus lainnya itu memiliki 2 SKS untuk mata kuliah dasar anti korupsi gitu. Dan itu sebenarnya diajarkan tadi kan terkait nilai-nilai 9 nilai anti korupsi itu gitu. Oke, berarti yang penting. Dan tadi yang sudah disinggung Kak Nadine juga, ya kita harus paling enggak dari rumah kita sendiri. Contohnya anak saya kan kalau habis minum susu ya susunya selesai dibuang, buang tempat sampah, nggak boleh taruh di meja, tapi langsung ke tempat sampah. Itu kan mendidik sejak dini. Hal-hal simpel kayak gitu. Betul. Ya. Kalau nggak sejak ini susah juga nanti kalau sudah di luar terpengaruh dengan teman-temannya buang sampah sembarangan ya susah. Iya, betul. Gitu ya. Oke, berarti dari kecil nih udah diajarkan Jumat bersepeda kakak gitu ya. Betul. Oke. Keren Mas. Oke, next. Siapa lagi yang mau nanya? Oke, ini ada dari Bekasi nih, ada Andri. Hai Andri, Mas Adi dan juga Mbak Nadine. Ini ada pertanyaan dari Andri, apakah KPK ini memiliki program untuk mencegah korupsi, khususnya korupsi yang berdampak pada sektor lingkungan? Apakah KPK ini punya kolaborasi dengan organisasi-organisasi pecinta lingkungan untuk bersama-sama mencegah korupsi sektor lingkungan? Oke, boleh nih Mas Adi, tapi nanti aku pengen minta point of view-nya Mbak Nadine juga ya terkait upaya pencegahan korupsi di sektor lingkungan. Oke. Jadi memang di KPK itu kan banyak sekali kegiatan. Jadi kalau yang cuma memang yang sering populer diberitakan itu kalau KPK OTT, KPK nangkap orang gitu. Jadi tapi kalau kayak kita melakukan pencegahan, pendidikan, sosialisasi, seminar tuh jarang tuh beritanya gitu di beberapa media nasional gitu kan. Kalau nangkap orang headline, tapi kalau kita pencegahan, sosialisasi. Nah, jadi di KPK ada direktorat namanya Direktorat Monitoring yang melakukan tentang riset-riset. Salah satunya riset terkait pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu kan. Nah itu biasanya kalau sedang riset gitu kita kan nanti ada diseminasi, ada seminar, ada workshopnya, ada FGD-nya, itu melibatkan yang pihak terkait, salah satunya teman-teman NGO juga gitu. Jadi ada gitu kayak. Oke, Mas Adi, kita ke Mbak Nadine gimana? Point of view-nya Mbak Nadine terkait upaya pencegahan korupsi di sektor lingkungan tadi. Mbak Nadine kayaknya audionya belum nyala nih. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Bisa diulang. Ya, untuk menjawab Mas Andri memang benar ya, harus ada kayak spesifik ini loh. Ya sebenarnya udah kelihatan sih kalau di lingkungan pun juga ada korupsi yang sangat tinggi. Nah, palingan ya yang bisa aku lakukan sebagai masyarakat ya kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait gitu. Jadi spesifik per isu apa gitu dan langsung memfollow up apa yang terjadi gitu, kayak solusinya apa gitu, kayak salah satunya ya di mangrove itu gitu. Kayak dulu ini hutan. Jadi kita harus ada kayak kalau kerennya tuh kalau di sosial media before sama after gitu loh. Jadi kayak dulu tanahnya gundul, sekarang udah ada penghijauan. Itu kita butuh banget dibuka secara transparan bahwa dulu nih daerah sini nih terjadi korupsi yang sangat tinggi, tapi setelah kita tangani mungkin KPK udah turut campur semuanya dikawal, akhirnya
berubah menjadi lebih baik daerah ini gitu. Itu bisa banget sih, dan ya tetap balik lagi dengan kekuatan sosial media itu mempermudah orang balik lagi trustness-nya. Tapi ya emang harus dibuka sih secara transparan ya, dan bergerak cepat sedikit untuk isu yang mungkin sekarang nih contohnya tentang lahan sawit gitu ya. Kita banyak sekali itu lahan sawit. Ya satu aja gitu, satu daerah yang menunjukkan bahwa lahan sawit ini dulu berapa hektar, sekarang udah mengecil karena memikirkan masyarakat yang tinggal daerah sana, terus untuk kelangsungan hidupnya si orang hutan dan segala macamnya gitu. Dan menurutku itu perlu sekali masyarakat di-share berita itu gitu, bahwa ada sentuhan dari KPK yang bimbing dari sekian banyak permasalahan tentang lahan sawit atau batu bara atau apapun itu, karena itu yang paling hangat di saat ini ya, dan terus berjalan terus ya permasalahan itu. Wow, oke. Mbak Nadine, Mas Adi mau nambahin? Keren, boleh sekalian promosi ya. Jadi apa tuh? Jadi selain kita tadi harus menyampaikan sosialisasi. Jadi kalau kegiatan-kegiatan KPK misalnya banyak bisa dipantau melalui sosmed KPK, selain KPK Go ID, ACLC KPK Go ID, jaga.id dan juga stranaspk.id. Tuh, dicatat ya kawan aksi. Jadi bisa di googling aja nanti, apalagi di Stranas itu bisa lihat tuh tadinya misalnya pelabuhan sistemnya berantakan, sekarang pelabuhan sudah lebih baik. Terus ada beberapa macam perbaikan-perbaikan yang memang ya tadi benar juga kata Mbak Nadine, kadang-kadang pemberitaannya nggak sampai ke masyarakat, tapi balik lagi ke situ. Kita melakukan aksi padahal di situ ya. Kalau kegiatan yang kayak gini Kak Nadine, yang kayak kita nih ngobrol-ngobrol nih biasanya nggak viral, tapi kalau KPK nangkep orang tuh baru viral gitu. Apa nih, kita bikin viral kalau gitu nih, kita mau ngapain nih? Makanya harus banyak kolaborasi sih, apalagi menyentuh generasi sekarang, karena lintas generasi itu penting sekali ya gitu, karena cara penyampaian aku mungkin sama teman-teman milenials yang lainnya yang lebih muda itu mungkin lebih ngena untuk generasi berikutnya lagi. Jadi dengan banyaknya kolaborasi itu penting banget ya gitu, dan itu era sekarang gitu. Kolaborasi ya. Setuju. Nah ini Sabtu pagi nih berasa kuliah 4 SKS soal korupsi SDA nih geng. Aduh, tapi aku dapat banyak insight banget dari acara insight ini. Nah teman-teman juga pastinya dapat insight baru juga nih dari obrolan Mbak Nadine dan juga Mas Adi. Jangan lupa share ke story dan tag kita ya di @sclc.kpk, hashtagnya lawan korupsi berawal dari kita dan hajar serahkan fajar gitu. Oke, itu tadi Q&A baru sama Mbak Nadine dan juga Mas Adi. Aduh kawan aksi, gak kerasa kita udah di ujung dari perbincangan hari ini. Tapi mungkin sebelum diakhiri aku pengen minta closing statement dulu dari Mas Adi dan juga Mbak Nadine untuk teman-teman atau kawan aksi yang ada di sini. Silakan Mas Adi dulu. Ladies first nggak? Ladies first boleh Mbak Nadine, silakan. Aku lihat nih di sini ada 226 orang ya tadi ya gitu, paling tingginya. Jadi artinya kan ada keinginan tahuan yang tinggi tentang acara hari ini, dan thank you ya KPK juga udah bikin acara hari ini seru tentang lingkungan, dan memang ternyata memang ada corruption tinggi juga di lingkungan gitu. Ternyata nggak dicuekin, ternyata memang ditangani. Jadi Sabtu pagi teman-teman Bapak Ibu yang ada di luar sana semua, thank you ya. Ini hari Sabtu loh, biasanya keliling-keliling. Ya mungkin ada sedikit paksaan dari KPK harus ikutan gitu ya. Kalau nggak, absennya nggak masuk nih. Nggak apa-apa, dapat ilmu kok. Dapat ilmu, belajar tentang lingkungan. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dan bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Dan tinggal dipilih yang mana yang mau dikerjain untuk diri sendiri tentang lingkungan. Praktekin satu persatu, selesaiin satu dulu baru berikutnya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa buat image Indonesia menjadi lebih baik dan kita menjadi masyarakat yang peduli akan lingkungannya juga. Thank you ya. Thank you Mbak Nadine udah sharing-sharing soal si soldiernya. Thank you udah meluangkan waktunya ya Mbak Nadine ya. Oke, Mas Adi gimana Mas Adi? Terima kasih Mbak Dana. Mungkin belajar dari pengalaman Mbak Nadine juga dan teman-teman yang lain, mulailah kita menanamkan peduli pada diri kita. Jadi peduli dari yang kecil, peduli dari
sekitar kita, peduli dengan lingkungan kita, dan kita bisa yakinkan diri kita bisa berbuat sesuatu walaupun sendiri ataupun dengan lingkungan terkecil kita. Jadi tidak perlu menunggu orang lain berubah, mari kita sendiri yang mulai berubah dan memberi contoh. Itu Nah, oke. Mas Adi, Mbak Nadine, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya yang mungkin hari Sabtu nih waktu bersama keluarga. Sama-sama, Mbak Dana. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadine. semuanya. Dan ini kawan aksi, ini udah jam Terima kasih Mas Adi. sesuai janji kawan aksi yang sudah ikutan bareng kita seru-seruan di Sabtu pagi hari ini ngomongin soal korupsi yang ada di SDA gitu. Oke, aku pengen recall lagi ke kalian bahwa tadi kesimpulannya adalah sebenarnya semuanya sikap-sikap yang menjurus ke korupsi itu bisa kita batasi dari diri kita sendiri gitu dengan cara menanamkan value Jumat bersepeda kakak gitu. Dan yang pasti karena memang semuanya mulai dari sendiri, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Oke, saya Dana Paramita pamit undur diri. Terima kasih untuk kawan aksi yang sudah gabung hari ini. Jangan lupa kalau mungkin kawan aksi pengen lihat insight episode sebelumnya, bisa cek juga di YouTube-nya SCLC KPK. Dan untuk episode insight yang akan datang, stay tune ya, bakalan banyak tema-tema yang juga lebih menarik ke depannya. Saya Dana Paramita pamit undur diri, sampai jumpa, bye. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih.